Hari ini kita masuk ke teknologi dulu. Nanti kalau seandainya memungkinkan, kita singgung sedikit kemarin yang belum selesai, cara menghitung fungsi Slutsky ya, secara hitungan. Kalau secara intuisi telah kita terangkan, cuman secara hitungan matematikanya belum. Tapi kalau seandainya tidak sempat, nanti mungkin ya, pas kita pelajaran review, akan saya singgung tentang persamaan Slutsky sama Higgsian. Jadi kita sekarang masuk dulu ke teknologi. Saya sudah bikinkan soal, silahkan yang mau menjawab angkat tangan. Ada 5 soal. Yang pertama itu bicara, ini udah kelihatan layar saya? Sudah. Pertama, apa yang dimaksud dengan teknologi ya? Yang kita maksud di sini yang dari buku varian ya. Jadi spesifik pertanyaan ini mengerucut ada maksud apa sih yang dimaksud oleh teknologi oleh varian. Terus yang kedua, apa yang dimaksud dengan isokon ya. Terus yang ketiga nih bersifat hitungan. Kalau seandainya kita tahu fungsi Y sama dengan X1 pangkat 1/3, terus X2 pangkat 2/3, pertanyaannya berapakah marginal product dari input 1 dan marginal product dari input 2. Di situ ada 2 ya pertanyaannya, yang soal nomor 3. Ini silahkan ya, kalau seandainya ada yang mampu jawab yang satu dulu boleh, marginal product 1 siapa yang jawab, nanti ada yang lain mungkin sanggup jawab marginal product 2 ya. Terus yang keempat, kalian diminta jelaskan apakah penambahan input, jadi kalau seandainya input itu ditambah, nanti marginal product itu akan berkurang atau bertambah ya. Jadi kalau seandainya marginal product itu apa? Itu harus kalian tahu dulu gitu, biar jelas gitu ya. Atau saya tambah lah ya. Apa yang dimaksud dengan marginal product? Ya. Yang kelima tadi ya, kita akan melihat sifat dari marginal product-nya, apakah dia akan berkurang atau diminishing ya, atau dia bertambah. Terus yang keenam, ini lebih ke arah intuisi nanti ya. Apakah penambahan sifat, kalau kemarin sempat kita singgung ada increase, decrease, constant, return to scale, itu adalah sifatnya adalah pengembalian ya. Kalau input kita tambah, hasilnya seperti apa? Terus kita sandingkan kepada marginal product. Apakah memungkinkan ya kita menemukan satu fungsi yang increasing return to scale, tapi marginal product-nya diminishing. Itu soalnya nomor 6. Oke, silakan yang mau menjawab, silakan. Atau mau saya kasih waktu 5 menit dulu ya. Saya kasih 5 menit untuk kalian cari gitu jawabannya, nanti kita diskusikan. Bentar, karena ada hitungan ya, tambahlah 10 menit ya. Ini ada soal yang hitungan, saya tambah 10 menit, nanti 8.32 ya, kita coba diskusikan.
Dapat jawabannya? Siapa dulu mau jawab? Izin bertanya, Pak. Apa tuh? Kalau jawabnya lompat langsung nggak berurutan boleh? Boleh, nggak ada masalah. Oh, saya mau jawab nomor 2, Pak. Nomor 2, Jelita, kesalahan. Jadi isokon itu himpunan semua kemungkinan kombinasi input 1 dan input 2 cukup untuk menghasilkan sejumlah output tertentu. Dan isokon ini juga menggambarkan hubungan produksi. Menurut saya itu, Pak. Oke. Yang lain ada punya jawaban? Saya, Pak. Siapa nih? Reni? Iya, Pak. Oke, apa Reni? Menurut saya isokon itu kurva produksi yang sama, Pak, yaitu menunjukkan kombinasi dua faktor produksi yang menghasilkan jumlah produk yang sama, Pak. Produk yang sama. Oke. Yang lain? Ini masih sedikit lagi tuh. Yang Jelita masih 50 tambah sama Reni udah jadi 80. Sedikit lagi. Biar jadi 100. Siapa nih? Adinda Rahma, Pak. Adinda Rahma, Salan. Isokon ini mirip dengan kurva indiferen. Kurva indiferen menggambarkan kumpulan konsumsi yang berbeda yang hanya cukup untuk menghasilkan tingkat utilitas tertentu. Utilitas tertentu. Oke, yang lain? Ada punya jawaban lain? Ada? Nggak ada. Hasil lengkap aja ya. ISO ini artinya sama ya. ISO ini sama. Jadi kalau kalian ketemu isokon, isokos, itu artinya sama. Itu ada kuan gitu kan. Nah, ini kuannya dari kuantitas. Artinya apa? Ya jumlah kuantitasnya. Jadi mungkin agak kurang tepat. Reni tadi produk yang sama ya. Kalau di sini kita lebih tepatnya ke arah kuantitas yang sama. Jadi kombinasi input ya yang berbeda, kita bisa X-nya banyak, bisa X satunya banyak, X banyak atau Y-nya sedikit misalnya ya, kalau seandainya kita anggap X sama Y, atau kalau di produk biasanya capital sama labor gitu ya digunakan. Modal sama tenaga kerja. Bisa jadi modalnya banyak, tenaga kerjanya sedikit, atau tenaga kerja yang banyak ya. Nah, pokoknya terserah lah, kombinasi bisa setengah-setengah. Yang berbeda di sini tapi menghasilkan jumlah atau kuantitas ya mungkin ya, kuantitas barang yang sama. Jadi Jelita tadi udah sebut kombinasi ya, kombinasi input menghasilkan produk, tapi yang lebih tepatnya ada nanti katanya adalah kuantitas barang yang sama. Jadi bisa jadi nanti menghasilkan satu laptop misalnya ya, kita bisa menggunakan banyak tenaga kerja, sedikit mesin misalnya. Atau sebaliknya lebih banyak mesinnya dibandingkan pegawainya. Tapi kita tetap menghasilkan satu laptop ya. Oke, soal nomor 2 udah. Tadi Jelita, Dinda, sama Reni udah menjawab. Silakan yang lain yang buat pertanyaan yang 1, 3, 4, 5, 6 ya. Izin, Pak. Ya, silakan. Boleh jawab soal nomor 6, Pak. Nomor 6 boleh. Di nomor 6 itu soalnya, bisakah sebuah teknologi menunjukkan peningkatan skala pengembalian meskipun produk marginalnya berkurang? Pada dasarnya, kembali ke skala itu menjelaskan ketika meningkatkan semua output. Jadi, kembali ke skala itu bisa menunjukkan, sangat mungkin bagi suatu teknologi untuk menunjukkan skala hasil yang konstan dan produk marginal yang semakin berkurang untuk setiap faktor, Pak. Jadi kembali skala itu bisa menunjukkan pengembalian
skala meskipun produk marginalnya berkurang, Pak. Oke, sekarang tadi kan konstan kata Zahara gitu, constant return to scale. Tapi kan di soal di sini pertanyaan adalah increasing return to scale. Bisa nggak sih teknologi itu menggambarkan secara tingkat pengembalian yang meningkat, tapi margin produknya menurun gitu, atau berkurang? Bisa nggak? Kalau seandainya bisa dibuktikan dengan matematika barangkali gitu. Ada nggak fungsi yang bisa menjelaskan seperti itu? Gimana, Zara? Bisa, Pak. Kembali skala itu bisa menunjukkan ketika meningkatkan semua output, sementara marginalnya berkurang, itu bisa menggambarkan gitu, Pak. Bisa, Pak. Bisa. Ada nggak buktinya? Angka fungsinya barangkali bisa ditunjukkan. Apa fungsi ini? Bisa diwakili. Fungsinya itu Fungsi norm 4 ini bisa dipakai atau tidak? 2F, X1, X2 sama dengan F, 2X1, 2X2, Dibikin ke bentuk persamaan apa? Pak. Gimana, Zara? Fungsinya apa? Y sama dengan? 2F dalam 2F. kurung X1, X2 sama dengan F dalam kurung 2X1, 2X2, Pak. Apa ya? Pelan-pelan. Y sama dengan 2. Itu. Iya, Pak. Terus? Terus 2F, 2. 2F. 2. Yang X2 itu, Pak. X2. Iya. Ini X2. 2X2 Iya, Pak. gitu. 2F, X2, Pak. 2X2. Kayak gini? Enggak. Itu, Pak. F sama dengan F sama dengan? 2X1, 2X2, Pak. Dalam kurung 2X1, 2X2. Jadi F dalam kurung 2X1, terus X2-nya itu ditambah 2, Pak. Sekarang tanda dia increasing itu di mana? Kemarin sempat saya singgung. Contoh fungsi Douglas yang menggambarkan increasing, constant, sama decrease. Masih ingat? Kapan dikatakan konstan, kapan dikatakan increase, kapan dikatakan decrease. Pada sempat saya singgung. Minggu lalu, masih minggu lalu saya sampaikan. Masih ingat? Zara, coba soal nomor 4 ini apakah konstan, increase, atau decrease? Coba soal nomor 4, apakah dia dikatakan, ini masih konstan, oke. Kalau dia increase gimana dong bentuknya? Kalau increase gimana bentuknya, Zara? Fungsinya akan seperti apa? Ya ini ya, kita pindahin ya. Ini kita pindahkan sini. Dia increase apa? Gimana, Zara? Jadi kalau seandainya soal nomor 4 bisa dikerjakan, akan bisa mengerjakan soal nomor
Oke. Kalau seandainya soal nomor 4 bisa dikerjakan akan lebih mudah menyelesaikan soal nomor 6. Jadi mudah untuk membuktikan ketika kalian bisa mengerjakan soal 4 akan mudah untuk membuktikan soal nomor 6 ini apakah dia bisa ya. Fungsinya itu increase and return to scale, tapi marginal produknya diminishing. Oke. Atau ada yang lain yang bisa bantu Zara untuk soal nomor 6? Atau mau jawab soal yang lain dulu? Izin Pak menjawab soal nomor 5 Pak. Oleh Nur Azizah, silakan soal nomor 5. Rahmi Pak. Oh Rami. Ya, Oh Pak. yang angkat tangan, oh Rami tadi. Oke, Rami dulu. Silakan Rami. Nanti Nur Azizah present tadi. Rami, silakan Rami. Jelaskan apakah penambahan input akan membuat marginal produk berkurang atau bertambah. Dalam buku harian ini contoh kasusnya itu pertanian Pak. Di satu pekerja dengan 1 hektar tanah menghasilkan 1000 gantang jagung. Jika menambah pekerja tetapi tetap mempertahankan hektar tanah, maka mendapat 200 gantang jagung. Dan jika penambahan pekerja, maka output tambahan itu akan menurun Pak, atau lebih sedikit. Karena itu akan memperburuk keadaan, sehingga marginal produknya itu berkurang Pak. Oke. Itu Pak. Sip. Harusnya kalau Rami udah bisa 5 nih bisa nih jawab yang soal nomor 3. Nomor 3 Pak. Nomor 3. Boleh izin jawab Pak? Boleh, silakan. Apa tuh marginal produk? Marginal product adalah menambah lebih banyak faktor 1 dan mempertahankan faktor 2 tetap, Pak. Oke. Ada yang kurang tepatnya sedikit tuh. Sedikit lagi, Tami. Benar, ada satu kata kita mempertahankan, ya, fix. Kita membuat, kalau secara matematikanya berarti kita turun parsial. Gitu. Karena kita membuat variabel lain tetap, sedangkan variabel yang kita amati itu, kalau seandainya kita lakukan perubahan, hasilnya seperti apa. Cuman ada satu lagi tuh, kurang sedikit lagi, Amin. Berarti ada yang mau lengkapi? Saya, Pak. Nur Menjawab Azizah, boleh. Silakan Nur Azizah. soal nomor 3 tadi, Pak. Boleh, silakan. Menggunakan lebih banyak faktor 1 dengan menjaga faktor 2 agar tetap pada level X2. Jadi sama dengan Ami ya. Ada sedikit lagi tuh, nomor 3. Jadi kalian harus ingat dengan kata marginal ini. Saya selalu mengulang makna marginal seperti apa. Karena akan selalu bertemu dengan kata marginal di ekonomi. Yang lain? Ada marginal cost, ya. Kalau kalian belajar pengantar mikro ada marginal cost, marginal benefit. Kalau di makro ada MPC ya. Ada MPS. Kalau kemarin sebelum UTS ada marginal utility gitu. Sekarang kita ke pada produksi ada marginal product. Jadi kalau kemarin ya di konsumsi kita singgung ada marginal utility. Silakan Anissa tadi mau jawab. Jadi marginal product itu tambahan output yang dihasilkan dengan menambahkan 1 unit input 1 dan input lainnya konstan. Oke. Itu jawabannya ya. Jawaban Anissa tadi melengkapi semuanya. Bahwa kita akan bicara penambahan output jika menambah 1 input ya dengan asumsi, maka ekonomi itu selalu mengatakan asumsinya variabelnya tetap atau ceteris paribus kalau kalian di pengantar mikro ya. Jadi kita mau mengamati nih kalau seandainya input ini saya tambah gitu ya. Kira-kira apa sih dampaknya terhadap produk saya? Tapi kita mengasumsikan output lain itu tidak berubah. Kalau yang lagi angkatan berapa?
19 ya, 19 itu kan udah ambil tuh ekonometrika. Ekonometrika itu bicara yang sama. Regresi itu bicara tentang marginal. Jadi kalau seandainya saya regres keluar gitu kan angkanya. Kalau ini ditambah, hasilnya seperti apa sih terhadap variabel, kalau variabel independen saya tambah, dependen saya gimana? Jadi ekonometrika tuh, ingat, ekonometrika tuh gabungan, ada yang mengatakan gabungan dari ekonomi, matematika, sama statistik. Intuisi intinya dari ekonomi. Ekonomi itu tertarik melihat, ya, kira-kira apa sih dampaknya kalau seandainya ini saya tambah? Kalau saya sebagai di ahli makro misalnya, kalau saya ingin kerja di BI, melakukan kebijakan moneter, apa sih dampaknya terhadap perekonomian? Kalau saya kerja di Kementerian Keuangan, misalnya di bidang fiskalnya, berarti apa sih dampaknya terhadap perekonomian kalau saya melakukan kebijakan fiskal seperti ini? Jadi kalian tuh memang dirancang ya, di set menjadi ahli kebijakan. Karena disusun menjadi ahli kebijakan, kalian harus terbiasa nanti melihat ya. Kalau seandainya saya tambah, sama kayak orang kimia gitu kan. Ditambah zat, ini apa sih hasilnya? Ditambah zat, ini apa hasilnya? Ekonomi itu bicara kebijakan nanti. Kalau seandainya saya tambah kebijakan ini, saya beri ini, hasilnya apa sih? Maka kalian terbiasa dengan kata marginal ya. Ketika ini ditambah, maka dia akan berkurang, bertambah. Sip. 2, 3, 5 tadi udah, Hamidah menyampaikan ya. Sekarang yang ke soal 1, 4. Jadi sekaligus saya melihat, memetakannya berarti memang kebanyakan ya, mahasiswa kita tuh kesulitan kepada hitungan akhirnya. Mudah-mudahan nanti bisa kita rancang ketika udah offline ya. Memang kayak butuh nanti asistensi. Yang asisten yang harus mengajarkan hitungannya dengan secara lebih dalam nanti. Mudah-mudahan bisa nanti. Karena kalau seandainya di satu perkuliahan saya harus menerangkan intuisi teorinya dengan hitungan, itu cukup memakan waktu ya, sekarang pun udah 8.50. Ada yang bisa soal nomor 4? Kalau tidak, saya coba jawab. Soal 1 lebih mudah ya. Teknologi ini maksudnya apa yang dipakai? Ada yang mau jawab soal nomor 4? Soal nomor 5? Soal nomor 6 tadi udah disampaikan ya oleh siapa tadi, lupa saya. Soal nomor 6 tadi siapa? Zahara tadi ya, soal nomor 6 ada Zahara tadi. Jawabannya bisa kata Zahara. Nah, sekarang kita buktikan secara matematika bisa nggak gitu ya. Soal nomor 4 ada? Nggak ada. Kalau tidak ada, kita coba ya. Kita coba jawab soal nomor 4 nih. Itu akan mempermudah untuk jawab soal nomor 6. Ini kebetulan saya ambil dari bukunya Varian. Ya. Varian itu selalu suka menggunakan kata X1 dan X2. Gitu. Di sini X1 itu, ini kita bicara apa dulu ya? Fungsi. Y ini itu adalah output ya. Sama dengan output. Terserah mau barang apa gitu ya. Satu ini inputnya. Input 1 ya. Terserah kalian mau mengilustrasikan seperti apa, mau kayak Ami tadi, jagung gitu ya. Terserah ya. Nah, beberapa buku sukanya seperti ini juga ya. Selera buku ya, tergantung selera. Ada yang mau pakai fungsi capital sama labor gitu. Jadi diasumsikan ya, kalau kalian di pengantar mikro kan sederhana gitu. Bahwa kita bicara kalau menghasilkan output Y ini ya, untuk menghasilkan barang Y ini kita membutuhkan capital berarti modalnya, terus ada labor, tenaga kerja. Nah, kalau di sini di varian dia
Diserasikan dengan input 1, input 2, terserah kalian nanti ganti itu dengan apa, terserah gitu ya. Apakah mesin gitu ya. Kalau seandainya bikin rendang ya, berarti kan bahan bakunya gitu ya. Rendang, daging, santan dan seterusnya gitu ya. Nah, di sini sama, berarti inputnya bisa banyak ya, bisa lebih dari 2, 1, 2, 3 dan seterusnya. Tapi dalam pelajaran ekonomi itu sukanya disingkat saja, dipermudah, kita pakai 2 input saja ya. Karena akan mempermudah dalam bikin grafik. Kalau seandainya lebih dari 2 atau akan kesulitan kita menjelaskan secara grafik. Nah, kalau di buku lain kebiasaan dengan capital sama labor ya. Nah, di varian kita katakan input 1 sama input 2. Terus tadi kita udah menyinggung dengan kata mana marginal product. Nah, marginal secara matematika cara mencarinya seperti apa? Ada yang tahu? Marginal. Bagaimana cara mencari marginal dalam matematika? Ada yang tahu? Dan tadi ada kata Nur Hazizah mengatakan bahwa mengasumsikan ya variabel lain tetap. Jadi kalau seandainya kita bicara marginal product dari input 1, berarti yang tetap yang mana? Yang tetap siapa? Yang tetap apa? Kalau sampai kita input 2, ya. Nah, gimana cara secara matematika? Kalian tahu? Ada. Marginal itu bisa dicari dengan cara diferensial. Ya. Tapi kalau seandainya kita ingin menetap, ya, variabel yang tetap, nah, itu tambahan lagi, parsial. Turunan parsial ya, atau saya gantilah dengan bahasa Indonesia ya, turunan parsial. Masih nggak dengan turunan parsial? Kalau ini ya, turunan parsial itu maksudnya apa? Kan soal ini kan, berarti kalau saya rubah ya, saya akan mencari tahu turunan itu apa bentuknya persamaannya. Ini turunan parsial. Berapa hasilnya? Di sini. Ada soal ini, turunan parsial berapa? Berapa? 1/3 X1 negatif 2/3, Pak. Oke, saya tulis ya. Berapa, Pipin? 1/3? 1/3 X1 negatif pangkat negatif 2/3. 2/3. Itu aja? Ya, selesai. X2 2/3, Pak. Nah, itu. Kita membuat X2 nya tetap. Berarti tulis saja. Nah, X2 nggak berubah. Oke. Ini saya samakan. Berarti 2/3 X2 nya tetap.
kita hanya akan melihat perubahan X1-nya. Berarti kita merubah X1-nya, selebihnya kita anggap sebagai konstanta atau tetap konstan, ya, tidak berubah. Ya. Berarti kalau saat ini sudah dapat nih, inilah dinamakan sebagai marginal produk 1. Ya. Ini MP. Ini dinamakan sebagai MP1 itu. Satu di sini maknanya nanti input ya, input satu. Gantung nanti kalau seandainya ada beberapa buku, misalnya tadi saya sudah menyinggung, misalnya ada fungsi kita ganti ini X1 sama X2 ini dengan misalnya capital sama labor gitu. Misal capitalnya sepertiga gitu kan. L-nya ini 2/3 gitu. Kalau sama lebar misalnya. Maka kalau seandainya kita cari itu bukan MP1 lagi, kita bicaranya adalah misalnya terserah soalnya seperti apa gitu ya. Put MPL gitu kan. Berarti kalian ditanya tuh, berapa sih tambahan output saya menambah tenaga kerja? Kalau MPL berapa nih? MPL berapa? MPL-nya berarti apa? Berarti ini adalah do Y, do L. WDL. Perubahan output akibat input tenaga kerja berubah. Berapa nih? Berapa? 2/3 K pangkat 1/3 L pangkat min 1/3 K. Oke. Itu kata Selina ya. Berarti berapa Selina? 2/3? Ini berapa? Dulu. Ini berapa Selina? 2/3 K pangkat 1/3 Pak. 2/3 K. Ya. K. Ya. Coba lihat. 2/3 K atau 2/3 K sepangkat berapa tadi? Selina berapa? K pangkat berapa? 2/3 K pangkat 1/3. Oke, sepertiga benar. Terus L-nya? L pangkat min 1/3 Pak. Oke. 1/3 ya. L min pangkat min 1/3. 1/3. Oke. Jadi tergantung soal gitu. Jadi kalau yang kalian udah advance sekali, nanti kan soalnya bisa ditambah gitu ya. Biasanya kalau yang rumit-rumit itu kan biasa inputnya nggak cuma 2, itu bisa 3. Dipakai, jadi termasuk kalian bikin skripsi gitu kan, tertarik membahas tentang industri gitu ya. Data-data industri itu bisa ya diakses. Terus ini beberapa mahasiswa saya bimbing tentang produksi di industri. Ya kita bisa aja melihat nanti, termasuk kalau pengamatan UMKM gitu kan, industri kecil menengah bisa juga. Gitu. Kita mau lihat, menganalisa kira-kira produksi dia, faktor-faktor produksinya seperti apa, ya tambah saja input-input yang mau kalian tambahkan misalnya. Kalau industri besar biasanya dia bisa lihat juga tuh, kira-kira bensinnya berapa gitu kan, dia pakai listrik berapa, listrik termasuk inputnya. Kalau nggak ada listrik mati kan, pabriknya jalan, ngehidup lampunya. Berarti listrik salah satu komponen input. Listrik, gas, minyak,
bensin, dan seterusnya. Tinggal masukin saja. Ada kemarin yang 2 tahun lalu saya membimbing mahasiswa mau lihat tentang Kripik Sanjay, silakan saja. Saya tawarkan, silakan inputkan, masukkan variabel input. Nanti kalian harus tahu juga, di regress itu maksudnya di sini, tentang marginal product ini. Kita mau lihat, kalau seandainya tenaga kerja ditambah, hasilnya seperti apa. Kalau seandainya mesin ini ditambah, hasilnya seperti apa. Jadi skripsi itu di ekonomi itu mengarah ke sana ya. Bisa kalian bicara tentang UMKM, silakan gitu ya. Mau lihat apa Sanjay misalnya di Payakumbuh, silakan. Mau rendang juga bisa. Oke, kita udah menjawab ya, MP1 dengan MPL. Nah, berarti di MP2 itu berapa? Sama dengan ini, 2/3, tinggal ganti saja ya. X1 pangkat 1/3, X2 pangkat min 1/3. Berarti soal nomor 4 telah kita selesaikan. Gitu. Sekarang soal nomor 6 lagi kan. Soal nomor 1 nanti sekalian saja di slide saya terangkan ya. Soal nomor 6, ada nggak contohnya? Yang bisa menggambarkan marginal produknya diminishing. Oke. Kalau dia mau dikatakan diminishing ya, kalian kalau di fisika, yang kalau anak IPA masih ingat, apa beda kecepatan dengan percepatan? Apa bedanya? Apa beda kecepatan sama percepatan? Siapa anak IPA? Resen. Udah lupa pelajaran SMA. Nah, apa ya? Kalkulus itu diferensial sama integral itu penciptanya anak fisika masalahnya. Menciptakan itu si itu Newton. Ya. Kebetulan Adam Smith ini terinspirasi sama Newton ini masalahnya. Dia pengen menciptakan suatu teori yang bisa bersifat universal, berlaku seluruh dunia. Itulah ya, ekonomi selera apa itu dari nenek moyang udah kayak gitu, nenek moyang ekonomi dan Smith itu pengennya seperti itu. Maka kalian dikatakan salah jurusan bisa juga gitu. Kirain bisa belajar nggak gitu matematika, banyak matematika di sini. Beda kecepatan sama percepatan, ada yang masih ingat? Apa bedanya? Kalau kecepatan perubahan apa? Jarak ya, Pak. Jarak dengan? Jarak persatuan waktu. Kalau percepatan itu penambahan. Kecepatan itu perubahan jarak dengan? Ya. Nah, kalau percepatan itu perubahan kecepatan masalahnya. Nah, perubahan kecepatan. Dengan waktunya juga gitu ya. Perubahan dengan waktunya. Nah, bahasanya adalah ini turun pertama. Percepatan itu turun kedua. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke soal yang tadi. Kalau seandainya kita pakai soal ini tinggal ganti saja ya. Berarti kalau MP2 ya. Jadi berapa Selena MP2-nya? Dua per 3. Ini pangkat 1/3. Pangkat minus 1/3. Oke. Nah, ini sini kuningnya di sini ya. Yang konstante mana? Kita menganggap variabel inputnya yang lain itu konstan. Oke, yang konstan sini seperti itu. X-nya 4 tetap. Oke. Kalau kita turunkan ini lagi ya, MP1 ini kita turunkan terhadap X1-nya. Artinya berapa? Ya.
kita mau melakukan turunan ya. MP1 terhadap satunya. Kita mau bandingkan tuh. Kalau seandainya input ini saya tambah, hasilnya berapa? Kalau saya tambah lagi, hasilnya berapa? Atau saya membandingkan, sebelumnya saya berapa sih perubahannya? Setelah ini berapa sih perubahannya? Berarti kan saya melakukan turunan kedua di sini. Berapa hasilnya? Turunan kedua dari ini. Karena gimana turunan itu? Pangkat di atas. Ini. Kan? Turun ke sini kan? Rubah bentuknya jadi yang lebih. Rubah jadi bentuknya seperti ini ya. Min 2/3 dikali sini ya. Dikali, biar nggak bingung kalinya apa ya, titik lah ya. Nah. Min 2/3 dikali 1/3, karena ini sudah turun di sini, berarti ini diapakan? Kurang dengan 1. X sudah tetap konstan, tidak berubah. Ya. Sekarang berapa hasilnya? Apa nih? Min 2/3 kali 1/3 itu berapa? Min 2 kali 1, berapa? Min 2, Pak. Min 2. 3 kali 3? 9. Min 2/9 ya. Min 2/3 kurang 1. Min 5/3, Pak. Min 5/3. Nah, coba lihat di sini ada kata minus. Ya, ada tanda minus di sini. Tanda minusnya menunjukkan bahwa ada penurunan. Ya. Ternyata tambahan input. Jadi kalau seandainya kita bandingkan misalnya, jadi kan hati-hati tuh. Di utility juga ada singgung gitu kan. Misalnya X1 kita sama dengan awalnya ya, 2. Terus outputnya jadi misalnya ya, jadi 4. Oke, kita tambah lagi 1 kita tambah jadi 4 ya. Y kita jadi 9. Ini menurut kalian untung untuk rugi? Masih untung untuk rugi? Nah, sekarang kita coba tambah lagi ya. Saya tambah X1-nya ya. Tambah sini jadi 8 misalnya. Nah, Y di sini 11. Ini bagaimana menurut kalian? Saya cari marginal produknya gimana? Bisa hitung marginal produknya? Dari sini nih, ini berapa nih marginal produknya? Yang saya warnai kuning ini berapa marginal produk?
Bisa hitung? Ini pelajaran SMA atau pelajaran pengantar mikro. Saya nggak pakai diferensial. Marginal bisa dicari dengan diferensial, satu lagi bisa dicari dengan cara ini ada di buku SMA. Karena saya pernah baca buku SMA. Mau tahu apa sih yang kalian pelajari di SMA seperti apa? Ada yang tahu cara mencari marginal selain dengan cara diferensial? Bisa dicari dengan cara? Nggak ada yang tahu. Kita bisa mencari dengan cara seperti ini. Pelajaran yang sama. Kalau kalian masih ingat buku-buku SMA, coba cek lagi. Ada? Tuh, ada. Delta Y per delta X. Nah, sini ganti X1 lah. Berapa nih? Delta itu apa sih? Ada yang tahu delta? Perubahan, Pak. Perubahan, boleh. Kalau mencari delta itu apa? Delta itu dicari dengan cara selisih. Kalau seandainya kita ada X12, X1 yang 4 gitu ya, berarti delta Y itu adalah 9 gitu ya, dikurang 4. Terus di sini 4 dikurang X1-nya. Sebelumnya berapa? 2, Pak. 2. Berapa nih? 9 kurang 4? 5. 5. Terus? 5 per? 5 per 2. 5 per 2 ya. Sama 2,5 ya. 5 per 2. Jadi kalau seandainya input ditambah, barangnya jadi 2,5 kali lipat. Gitu. Nah, sekarang MP selanjutnya, MP1 yang kedua, berarti 15 dikurangin ya. Dikurang 9. Sini 8 dikurang 4. Berapa nih? 15 kurang 9. 6, Pak. 6. 8 kurang 4. 4. 6 per 4. Coba lihat, 5 per 2 sama 6 per 4. Mana besar? 5 per 2, Pak. 5 per 2 lebih besar ya. Secara input kita tambah ya. Nah, ini kalau kita lihat sini kan kalau input itu kita tambah, dia masih menghasilkan ya. Masih ada kenaikannya. Dari 2 kita jadikan inputnya jadi 4. Kenaikan masih besar kok, masih positif nilainya. Kita tambah lagi dari 4 menjadi 8. Hasil masih besar 15. Cuman ya penambahan di sini MP1 di sini dibandingkan sebelum, yang sebelum dengan sesudah ya. Yang sebelumnya lebih besar dibandingkan yang sesudah. Ini menurun itu di sini, diminishing kita masuk di sini. Terjadi penurunan. Tapi sebagai produsen ya masih berpikir kalau MP-nya masih positif ya silakan. Silakan terus. Beda kalau seandainya marginal produknya sudah jadi minus. Nah, contohnya apa? Ini contohnya. Kita tambah misalnya. Ini jadi 16 misalnya ya. Y nggak jadi 15, jadi 12 misalnya. Ini udah minus, ya kan? Karyawan semakin dibanyak, barangnya semakin sedikit yang dihasilkan. Hitung aja nih. Minus nggak?
Ya, saya ganti ini ya. 16. 16 kurang berapa? Sorry. 12. 12 kurang 15. 15. Di sini 16 dikurang kurang 8 ya. Berapa nih? Min 3 per 8. Ini udah minus. Berarti penambahan input kita menghasilkan output menurun. Jadi marginal product ini salah satu indikasi kita melihat apakah penambahan input kita itu memberikan keuntungan, outputnya bertambah atau tidak. Tapi yang harus diingat adalah sifatnya dia akan mengalami diminishing nanti. Sama kayak kemarin kita bicara apa ya, bakti konsumsi, marginal utility itu akan diminishing, marginal product akan diminishing. Ini sifat dari ekonomi. Kalau kepuasan ya, kalian lagi makan, lagi puasa misalnya, terus buka, minum air pertama itu puas. Minum yang gelas yang kedua juga puas. Cuman tingkat kepuasan kalian berbeda. Yang pertama haus sekali minum, itu sangat puas sekali gitu kan. Terus ditawarkan minum yang kedua, itu tidak sepuas yang sebelumnya. Walaupun kalian merasa, iya saya butuh gelas yang kedua. Tapi tingkat kepuasan saya ketika saya minum, ya gelas yang kedua, itu tidak sebesar ketika saya minum gelas pertama. Begitu juga dengan produksi, kita menambah karyawan, menambah modal, seterusnya itu akan menghasilkan output yang bertambah. Tapi ingat, bisa jadi ya, secara teknis nanti bisa jadi karena misalnya tadi yang Rami contohkan ladang gitu kan. Ladang itu kan nggak bertambah. Kalian tambah terus petani di sana. Sedangkan lahannya tetap baru ditanam sama temannya, dari tinjak sama teman yang lain gitu. Artinya penambahan karyawan itu tidak selalu memberikan manfaat besar pada produksi kita. Oke? Itu mengenai prinsip-prinsip ini. Kita coba masuk saja ya ke slide 920. Jadi kalian dikenalkan dulu intuisi dari ekonomi ini. Ada pertanyaan teknologi tadi tidak terjawab, belum terjawab ya. Kita coba di sini. Oke, bab kita hari ini bicara tentang teknologi. Nah, teknologi yang dimaksud oleh Varian di sini adalah itu adalah proses ya. Jadi proses merubah input menjadi output itu saja. Jadi bahasa Varian itu sederhana ya. Bagaimana merubah input itu menjadi output itulah kita sebut sebagai teknologi. Jadi komputer termasuk, kalau seandainya saya sekarang lagi ngajar kalian menggunakan laptop, ya laptop adalah teknologi itu sendiri. Karena inputnya adalah laptop, outputnya adalah belajar. Termasuk software Zoom ini, itu adalah input teknologi ya. Teknologi dia menjadi input kita untuk menghasilkan ya pembelajaran hari ini. Terus saya menggunakan Microsoft PowerPoint, yaitu juga salah satu teknologi kita katakan. Jadi makna teknologi ini di Varian ya proses perubahan dari input menjadi output itu adalah teknologi. Nah, biasanya nanti ya kita bisa saja menggunakan bermacam teknologi tapi menghasilkan produk yang sama. Kalau dulu di kelas kan bisa ya. Kalau sekolah Impres itu kan dia pakai papan tulis hitam kapur ya. Tapi kalau yang kelas-kelas modern itu kan dia nggak pakai itu, pakai komputer sama proyektor. Walaupun sebenarnya masih bagus juga pakai kapur. Sekarang orang menemukan lebih sehat pakai kapur dibandingkan pakai spidol ya. Nah, di sini pertanyaannya mana yang paling baik? Terus bagaimana kita membandingkannya? Jadi kalian nanti bisa saja ya meneliti industri-industri di negara, banyak studi kasusnya misalnya. Mau lihat, kalau saya dulu termasuk yang meneliti pada industri dulu di tesisnya. Sederhana dulu tesis saya lihat apakah teknologi ekspor itu akan membuat produktivitas di industri di Indonesia itu meningkat atau tidak.
Logikanya yang saya pakai dulu sederhana. Saya melihatnya adalah, kalau kita anggap lah ya, ITB itu sebagai kampus terpintar atau terbaik di Indonesia, kalau pertanyaan selanjutnya adalah apakah gara-gara ITB itu bikin mahasiswa jadi pintar, atau sebelum dia masuk ITB udah pintar duluan? Itu yang jadi pertanyaan. Sama saya. Apakah industri itu sebelum ekspor udah produktif dulu, atau setelah dia ekspor menjadi produktif? Nah, disitulah ekonom tertarik ya melihat suatu fenomena. Di sini kalau kita bicara produksi, kita mau lihat nih, membandingkan. Apakah lebih baik mesin itu lebih baik dibandingkan lebih baik manusianya? Jadi kan bisa nanti mengkaji itu sebagai penelitian. Karena dalam produksi itu bisa banyak sekali ya komponen-komponen input yang kita gunakan. Nanti kita sebut ada satu input bundle, terus keranjang ya, keranjang inputnya kita gunakan. Bisa nanti di X1-nya lebih banyak sekian gitu ya, X2-nya tidak, di sini contoh saja ya. Terus ada sekian seterusnya menggunakan sekian input. Terus kita perkenalkan juga Y di sini itu menggambarkan tingkat level produksinya. Jadi kalian kalau baca bukunya ekonomi itu terbiasa dulu kalian lihat memang hal yang sangat jarang ya dibaca sama orang. Coba baca kata pengantar dan seterusnya itu di sana biasanya nanti ditampilkan. Ini buku ini simbol-simbol ini maknanya apa? Biar kalian bisa paham maksudnya apa gitu ya. Karena di matematika itu banyak pakai simbol gitu. Nah, di sini Y kita simbolkan sebagai tingkat output gitu ya. Terus kita bisa bikin satu fungsi tentang teknologi itu ya. Fungsi berarti kita katakan Y itu kalau di apa ya, ekonometrika yang lagi ambil ekonometrika, Y adalah faktor dependennya. Berarti dia dipengaruhi oleh apa? Ya input ya. Jadi kalau seandainya boleh digambar ya, dia akan seperti ini. Kalau anggap mesin gitu ya. Nah, ada yang kita masukkan di sini kan. Yang kita masukkan itu apa? Ya ini, X1, X2. Keluarnya apa? Nah, keluar dari mesin itu akhirnya Y. Kalau dimasukkan ya, kita tuangkan produk-produk itu dalam mesin. Masuk sini, masuk, keluar. Diolah oleh mesin itu, keluar jadi Y. Logikanya sama seperti itu. Ini adalah inputnya, X1 sampai Xn. Hasil adalah Y. Nah, ini adalah secara grafik kita bisa menampilkan ya titik sepanjang ini itu adalah titik yang maksimum yang bisa dicapai. Nah, di sini kalian lihat secara grafik ya, di bawah itu ada input level X, sedangkan di sini vertikal itu adalah output. Selalu saya ulang-ulang agar kalian terbiasa bahwa yang dinamakan variabel dependent berarti dia dipengaruhi itu ada di garis vertikalnya, sedangkan yang mempengaruhi itu ada di garis horizontal. Ini gambarnya dua dimensi ya. Berarti kita melihatnya satu input di sini untuk menggambarkan output levelnya. Sepanjang grafik ini itu adalah titik yang produksi ya, dan titik yang garis ini adalah maksimumnya. Jadi bisa saja nanti ya kalian menemukan dia menggunakan input level yang sama, jumlah X-nya sama, tapi Y yang dihasilkan berbeda. Mana yang tinggi? Y aksen atau Y aksen 2? Dari grafik ini, mana lebih banyak barang yang dihasilkan? Y aksen 2 atau Y aksen 1? Y aksen 1. Di sini kita mengatakan bahwa Y aksen 1 lebih banyak pada Y aksen 2. Secara grafik di sini ya, dia menggunakan input yang sama, tapi output yang dihasilkan berbeda. Ada secara apa kan kita berkatakan ya, dia efisien. Karena dia bisa dengan input yang sama, barang yang dihasilkan, misalnya, kan ada orang dengan menggunakan 2 tepung udah bisa bikin 4 roti, cuma ada orang dengan 2 tepung itu cuma menghasilkan 2 roti. Berarti banyak apa ya, ampas-ampasnya yang dari produksinya yang terbuang gitu. Yang kalian pintar itu kan orang yang kayak apa tuh, kayak pohon pisang itu bisa semua diolah sama dia kan, atau kayak pohon kelapa itu
pohonnya bisa digunakan, buahnya bisa dipakai gitu kan, dahannya bisa dipakai, itu berarti dia efisien kalau bisa diolah semua. Kalau orang Minang nih kalau masak sapi itu kan efisien semua tuh. Semuanya dipakai kan. Sampai jeroannya dipakai juga kan. Orang luar tuh nggak suka jeroan. Nah, kalau kita semuanya dipakai kan, dari kepala sampai bawahnya masih bisa diolah. Berarti dengan satu sapi itu bisa dijual semuanya, berarti efisien. Tapi kalau seandainya ada ya yang dengan anggaplah ini sapi barangkali ya, sapi tapi dia bisa menghasilkan jenis makanan yang lebih banyak dibandingkan yang sama-sama menggunakan sapi gitu ya. Nah, di sinilah tingkat perbedaan antara orang yang efisien dan inefisien. Ya kalau kalian bicara tentang waktu juga sama. Manusia ini dibagi waktu 24 jam, tapi ada orang memanfaatkan waktu dengan baik. Ada yang menyia-nyiakan waktu. Maka kalau yang Islam itu selalu ditegur ya. Ya merugi, karena jatah waktunya tetap sama. Tapi kenapa ada orang yang berhasil sedangkan kamu tidak? Kamu ngapain aja menggunakan waktu kalian? Gitu kan. Jadi, yang efisien itu adalah dia bisa menggunakan waktu, anggap misalnya 1 jam ya, atau 2 jam, tapi bisa belajar 2-3 hal misalnya. Ambil 24 SKS, sama gitu kan. Ada yang berhasil dengan nilai yang maksimal, ada yang tidak juga. Jadi ekonomi ini mengingatkan bahwa kita harus belajar satu hal yang tidak mubazir, yang efisien ya. Kita dijatahkan yang sama, setiap orang 24 jam, dan dikasih, ya anggaplah dosen yang sama. Gitu kan. Walaupun mungkin ada yang kelas-kelas yang berbeda nanti ya. Mungkin S1 depan dosen ini, E2 dosen ini, mungkin mempengaruhi nilai. Tapi hal-hal yang kita anggap konstan. Artinya, jangan sampai kalian merugi ya selama perkuliahan, dan sekarang kita diberi kesempatan lebih luas ya. Bisa ikut kampus Merdeka, ya ambil kesempatan itu. Tambah wawasan kalian, tidak hanya di perkuliahan saja ya. Buka wawasan, lihat di luar. Itu akan membuka kalian, apa yang telah kalian lakukan itu apakah udah maksimal, itu malah orang lain di luar tuh udah jauh sekali meninggalkan kalian. Kalau saya sarankan, kalau yang aktif di organisasi, coba lihat juga organisasi lain. Jangan kalian merasa paling pintar sePaikumbu saja organisasi kalian. Coba lihat. Jangan kalian itu levelnya masih jauh. Yang lain orang udah kemana-mana gitu. Kalian masih di sana. Mungkin kalian merasa lebih pintar saja dibanding organisasi kalian dibandingkan organisasi yang di Payakumbuh misalnya. Oke, kalau di sana, terus kita lanjut dalam banyak kasus ya, dalam pelajaran buku ekonomi itu selalu menggunakan 2 input yang kita gunakan biasanya. Ini kalau kalian yang lagi belajar makro juga masuk nih ke sini sekarang gitu kan. Yang model solo itu pakai model Coriolis ini. Nah, terus tadi kalau seandainya kita asumsikan ya, X1-nya adalah 1, sedangkan X2-nya adalah 8, maka kita bisa melakukan perubahan, ganti X1 dengan angka 1 pangkat sepertiga adalah 1, terus 8 pangkat sepertiga berapa? Delapan itu 2 pangkat 3 kan? 2 pangkat 3 kali sepertiga berarti sama dengan 2 ya. 2 kali 1 kali 2 berarti sama dengan 4. Terus kalau kita ganti ya, X2-nya kita ganti dengan S1 kita ganti dengan 8, sedangkan X2 yang tetap, maka kita menghasilkan output sebanyak 8 sekarang. Berarti ada peningkatan ya. Secara grafik kita bisa bikin grafiknya seperti ini. Ya. Kalau seandainya X1-nya 8, sedangkan Y X2-nya 1, maka kita menghasilkan Y sebesar 4 gitu kan. Terus kalau seandainya kita punya X1-nya 8, X2-nya 8, kita menghasilkan output sebanyak 8. Jadi peningkatan di sana ya. Sedangkan X1-nya, ya benar, X1-nya kita bikin konstan, tidak berubah. Kita tadi sudah menyinggung juga tentang isokuan ya. Nah, di sini ingat katanya all input bundles. Dan yang paling penting di sini ya, apa yang sama? Outputnya sama atau kuantitasnya sama.
Jadi kombinasinya bisa beda saja gitu. Tapi yang penting adalah kita menghasilkan tingkat kuantitas yang sama. Oke, ini secara grafik bisa seperti ini. Sama dengan utility kemarin, kurva indifferent kemarin ya. Sepanjang kurva ini, ya, sepanjang kurva ini, itu Y yang dihasilkan tetap sama. Cuman kombinasinya berbeda-beda saja. Misal di sini ya. Nah, di sini kita menggunakan X1 lebih banyak. Sedangkan X2 kita itu lebih sedikit. Ya kan? Cuman di sini nih, kurang dari 2. Sedangkan X1 kita sampai 8. Kita masih kan 4. Kalau kalian ambil di sini juga sama. Hasil barang tetap sama 4. Tapi di sini X2 kalian lebih banyak, itu 8. Ya. Sedangkan di X1-nya kurang dari 2. Jadi kalau kalian lihat di produksi itu ada istilahnya padat modal sama padat karya. Apa bedanya? Apa beda padat karya padat modal? Padat karya apa? Lebih banyak menggunakan tenaga kerjanya, Pak. Oke. Padat karya berarti ini banyak tenaga kerja yang kita gunakan. Ya. Anggaplah X1 ini tenaga kerja, berarti yang di sini yang kita anggap sebagai padat karya gitu ya. Kalau seandainya ini kita anggap sebagai modal ya, berarti padat modal gitu. Lebih banyak modal kita gunakan. Ini kita bisa meningkatkan ya, maka ini bahasa kita. Kalau seandainya dia mau mengejar outputnya naik dari 4 menjadi 8, dia harus mendorong penambahan secara bersama-sama di sini. Berarti kalau seandainya X1-nya 8 masih bisa, ya naikin dong, X2-nya tambah. Kalau seandainya mau bikin barang lebih banyak, ya pabrik kalian segitu saja jumlahnya, lokasinya, luas pabriknya segitu. Ya kalau mau nambah lagi lebih banyak ya tambah dong luas lahannya gitu. Maka di produksi itu terkadang lahan juga masuk ya. Kalian dulu kalau pakai bukunya siapa? SNPR ada juga lahan termasuk komponen ini. Kalau mau dinaikin ya tambah luas lahan ditambah. Atau pabriknya diperbesar. Ya. Ke pabrik masih tetap sama, mungkin lantainya dinaikin ke atas gitu kan. Agar outputnya bisa bertambah. Ini kalau seandainya datangnya apa, bentuk ini akan selalu kita gunakan dalam pelajaran kita. Sama dengan kurva indifferent kemarin, semakin ke kanan, itu semakin banyak ya. Jadi kalau di sini ada 2, naik ke kanan berarti outputnya semakin bertambah jadi 4, naik lagi ke kanan menjadi 6, tambah lagi ke kanan itu jadi 8. Itu datangnya dari mana ya, perubahan dari kurva 2 dimensi, 3 dimensi menjadi 2 dimensi ya, kalau seandainya mau dirubah seperti itu. Seperti ini ya perubahannya tadi. Di awal dari 3 dimensi, kalau kita plot dia menjadi 2 dimensi akan menjadi seperti ini. Ya, hubungan X1 dengan X2 itu. Jadi seperti lembah, kayak gunung juga ya. Kalau semakin naik ke atas ya semakin banyak yang harus kita korbankan ya. Kita gunakan untuk bisa naik ke puncak ke atas ini. Jadi nggak ada, maknanya adalah, lebih luasnya adalah kalau kalian masih melakukan dengan cara yang sama dalam kehidupan kalian, hasil akan tetap sama, konsisten akan seperti itu. Jadi kalau seandainya ingin melakukan perubahan, harus ada yang kalian tambah. Apakah semangatnya atau cara belajar kalian harus dirubah atau apapun. Kalau masih dengan cara yang sama, outputnya akan tetap sama. Kalau seandainya mau ditambah ke atas, ya harus ada yang harus kalian rubah agar hasilnya menjadi lebih baik. Kalau kerjaan ya mas-malasan ya berarti harus lebih rajin gitu kan berarti. Karena tidak ada yang bisa sampai ke atasnya tanpa dengan cara yang sama. Berarti kalian cuma merubah kayak isokuan tadi,
kuantitas tetap sama, cuman jumlahnya kombinasi berubah sedikit saja. Kalau Anda ingin tambah di sini harus ada yang berubah. Oke, terus di sini fungsi Douglas. Di sini N ini berarti jumlah input yang kita gunakan, asumsinya 2 ya. Terus A ini konstantanya. Kalau kalian yang di makro, model seperti ini. Model solo itu dianggap sebagai teknologi ya. A1 konstanta ya, sepertiga, itu A2 sepertiga. Berarti sini Y sama dengan A-nya karena 1 bisa kita abaikan saja ya. Karena 1 kali X1 tetap sama gitu. X1 pangkat sepertiga, X2 pangkat sepertiga. Ini fungsi Douglas. Apa Douglas yang suka digunakan ya, karena menariknya adalah dia akan hiperbola gitu ya. Jadi melengkung kayak gini nih. Kayak parabola TV kalau kalian masih ada. Termasuk kayak parabola yang sekarang pun masih ya. Tapi yang paling penting dia tidak akan pernah menyentuh. Nggak pernah menyentuh titik X2 atau menyentuh titik X1. Semakin kalian tarik dia sampai ke bawah, dia tidak akan pernah menyentuh. Di sini Y aksen 2 itu akan lebih besar pada Y aksen 1 ya. Karena dia semakin ke kanan itu semakin tinggi. Ini sama dengan yang dikonsumsi, ada istilah yang kalau ini apa kemarin? Kalau yang pakai min ini? Kalau dikonsumsi? Perfect apa? Masih ada ingat? Perfect apa? Kalian pakai min? Dikonsumsi, masih ingat? Udah lupa? Udah lupa? Konsumsi kemarin, yang bentuknya seperti ada kata min juga di depannya, minimum. Perfect apa? Perfect komplementer. Perfect komplementer. Kurva akan bentuk seperti L ini ya. Bentuknya sama. Ini dia akan menghasilkan tingkat yang tetap gitu ya. Kalau seandainya menghasilkan 4 ya, berarti X1-nya harus sebanyak 4. Karena kita tadi fungsinya adalah X1, sedangkan X2 itu 2 kali. Ya. 2 kali apa? 2 kali dari X1 itu. Jadi kalau seandainya kita tentukan menghasilkan 4, ya berarti kita menggunakan input 4, sedangkan di sini ya setengahnya. Gitu. X2-nya kan 2 kali dari X1. Maka bentuknya akan bentuk kayak huruf L ini ya. Ya kalau seandainya kita tambah, ya harus kembali lagi ke angka yang kecil. Gitu. Mau tarik jadi 8, mana kecil ya? 2, terpilih di sini. Jadi 4, 8, 14, mana yang kecil ya? 4 minimum gitu kan. Karena hasil tetap sama, sebanyak 4. Ngapain kalian menggunakan X1 sebanyak 14? Ya, kalau hasilnya sama ketika menggunakan input sebanyak 4. Gaji karyawan 14 orang itu lebih banyak keluar duit dibandingkan 4. Kalau hasilnya tetap sama 4. Ya. Terus kalau kalian jadikan 8 karyawan, sedangkan ketika menggunakan 4 karyawan tetap sama hasil, lebih baik sama hasilnya. Mana akan digunakan? Apakah 4 atau 8? Jadi kalau kalian menghasilkan barang tetap sama ya, cuman kalian ditawarkan, kalau mau menggunakan karyawan sebanyak 8 atau sebanyak 4. Kalau kalian sebagai bosnya mau pilih. Lebih banyak atau lebih sedikit? Lebih banyak. Lebih banyak. Ready lebih banyak. Baik duit, Ready berarti. Kalau barang yang dihasilkan tetap sama, ngapain? Ready pakai banyak barang, pakai banyak karyawan. Pilih yang paling sedikit. Jadi min ini akan menggunakan angka yang kecil ya. Kalau seandainya kita ada 4, 8, 14, sedangkan di sini udah kekunci ya. Sebanyak 2. Barang yang dihasilkannya di sini.
X1 sama dengan 2, X2 gitu ya. Maka kita tidak bisa menambah lebih banyak barang kalau tidak ditambah X2-nya. Sebaliknya juga, kita kalau seandainya X2 yang tetap, X1 yang tetap, sedangkan X2 yang kita tambah itu nggak bisa. Jadi penambahannya konsisten. Proporsi penambahannya tetap. Jadi kalau seandainya saya ingin menambah, berarti saya harus naikkan 2 kali lipat 2. X2 saya naikkan 2 kali lipat, X1 saya naikkan 2 kali lipat. Agar bisa menghasilkan barang lebih banyak. Tidak bisa salah satu ditambah, sedangkan yang lain tidak. Itu inti dari fixed proportion teknologi ini. Sedangkan perfect substitution kita bisa mengganti input ini dengan input yang lain. Apa ya? Sekarang tuh lagi musim juga tuh minyak sehat buat masak. Minyak dari jagung katanya lebih sehat katanya. Tapi mahal gitu kan. Ya kalau mahal ngapain gitu kan. Jadi yang murah gitu kan. Ya pakai minyak sawit gitu kan. Sama, kita bisa mensubstitusinya antara minyak jagung dengan minyak sawit itu. Kalau dulu yang zaman masak ada yang pakai gas, ada yang pakai minyak tanah gitu kan. Secara biaya minyak tanah itu lebih mahal sebenarnya. Cuma selama ini kan disubsidi. Nah, ketika subsidi itu dicabut, pusing, kerasa mahalnya kan. Ternyata gas lebih murah. Berarti kita bisa mensubstitusi gas dengan minyak tanah dan sebaliknya. Nah, di sini kita bisa ya, kalau seandainya grafik ini ada 18, kita bisa menghasilkannya kalau seandainya kita menggunakan input, misalnya anggaplah ketika di titik ini 9 ya, 9 input kita gunakan tanpa menggunakan X2, atau kita gunakan X2-nya sebanyak 3 untuk menghasilkan output sebanyak 18 ini. Ya. Jadi kita bisa melakukan kombinasi-kombinasi yang menghasilkan output yang jadi berbeda dengan fix tadi. Kalau fix tadi, kalau kita tambah mau tidak mau menambah tingkat yang sama ya. Kalau salah satu kita naikkan tidak akan merubah. Ya. Terus kita masuk kepada marginal product. Tadi udah kita singgung dan kalian udah banyak mengatakan holding ya. Artinya kita mempertahankan inputnya lain pada level yang tetap. Termasuk nanti kalian akan familiar dengan istilah jangka pendek sama jangka panjang, baik itu di mikro maupun di makro ya. Ketika kita bicara jangka pendek, itu pasti ada variabel yang tetap. Itu jangka pendek di sana. Kalau ada variabel itu bersifat yang tetap, maka kita udah bisa menganalisa ini berarti pembahasannya pada jangka pendek nih. Jadi kalau semua variabel itu bisa berubah, itu udah masuk pada jangka panjang. Rumusnya tadi, marginal. Ingat, itu akan bisa dicari dengan cara diferensial. Ya. Derivatif itu bisa digunakan. Jadi DOY DX1, kalau seandainya kita bicara input 1, itu DOY DX2, itu kalau seandainya kita bicara input 2. Seterusnya ya. Jadi tergantung soal, kalau seandainya inputnya kita gunakan lebih banyak, termasuk kalau dalam regresi, maksudnya di sini nih. Regresi lebih mudah ya, kita regress semuanya keluar angkanya. Yang dibicarakan regresi itu adalah perubahan ini, DY, DX1, atau DX2, dan seterusnya. Terus dalam soal tadi, ini soal yang sama, saya gunakan tadi bahwa kalau margin produknya 1 berarti adalah 1/3 X1, min 2/3 dikali X2, 2/3. Di sini kita menganggap X2 adalah konstan, tetap ditulis saja, tidak ada perubahan. Ini turunan parsial itu ya. Jadi matematika dengan diferensial parsial itu akan membantu memahami holding all other input level fixed gitu. Jadi kalau seandainya kita ingin mempertahankan inputnya lain tetap, itu bisa dengan cara turun parsial. Dan turunan itu akan membantu untuk menjelaskan tentang marginal tambahan itu. Tambahan apa? Jadi kalau kita bicara ini do Y, do X1, berarti perubahan. Yang di atas ini kita bicarakan perubahan Y akibat perubahan X1, kalau seandainya do X1 di sini. Dengan asumsi variabel lain tetap. Kalau seandainya MP2, berarti do Y, do X2. Jadi kita bicara secara verbalnya adalah perubahan Y, atau output itu, perubahan outputnya akibat
perubahan input 2. Kalau kita ganti di sini MPK, berarti perubahan output akibat penambahan ya, atau perubahan dari capital yang kita gunakan. Ganti dengan MPL, perubahan output akibat perubahan dari tenaga kerja. Jadi delta atau do itu akan bicara tentang perubahan. Oke, lanjut di sini. Ini udah, B1 udah, B2 ya, 2/3 X pangkat 1/3, X2 pangkat min 1/3. Kalau seandainya kita ganti misalnya ya, X2-nya kita ganti, kita kasih nilainya, X2-nya 8 misalnya. Berapa hasilnya? Ya, dia akan menjadi 4/3 X1 pangkat min 2/3. Karena X2 udah bisa kita ganti kan? 8 pangkat 2/3 itu berapa sih? Tadi kan 8 itu 2 pangkat 3 gitu kan. Berarti 2 pangkat 3 kali 2/3, 3 yang bisa dicoret, berarti tinggal 2 pangkat 2, 4. 4/3 kali X1 pangkat min 2/3. Kalau seandainya X2 kita ganti, kita naikkan jadi 2/7, 27 ya. Berarti berapa? 27 berarti 3 pangkat berapa tuh? 3 pangkat 3 ya. 3 pangkat 2, 9. Kali 3, 27. Berarti 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 dibagi 3, berarti itu adalah 3 ya. 3 kali X1 pangkat min 2/3. Ini lanjutannya adalah kalau seandainya kita turunkan lagi. Jadi kalau kita turunkan marginal product itu terhadap inputnya, kita akan menemukan tingkatnya itu akan menurun. Jadi telah kita buktikan ya. Bisa dengan cara delta boleh, misalkan kalau seandainya bentuknya linear ya, tapi kalau non linear disarankan jangan pakai delta tapi pakai diferensial. Kalau seandainya turunan kedua itu minus, maka kita menyimpulkan secara marginal product itu bentuknya adalah diminishing. Ya. Kalau seandainya turunan kedua itu adalah minus, maka kita sebut dia mengalami diminishing. Terjadi penurunan. Balik kepada soal tadi, kalau seandainya 1/3, X1 min 2/3, X2 pangkat 2/3, sedangkan kedua 2/3 kali X1 pangkat 1/3, X2 pangkat min 1/3, kalau kita turunkan kedua itu nilai akan minus, ya kan? Min 2/9, satu lagi itulah min 2/9 juga ya. Menghasilkan nilai yang minus, itu menunjukkan bahwa nilainya kecil dari ini. Maka di sini kita katakan dia mengalami diminishing. Jadi dua marginal product ini, dua-duanya mengalami diminishing. Oke, marginal product itu membicarakan perubahan output terhadap satu input saja ya. Nah, sedangkan return to scale, tingkat pengembalian, itu membicarakan ya bagaimana output level itu berubah. Kalau seandainya semua inputnya berubah, yaitu bedanya di sana ya. Kalau awalnya kita bicara tentang marginal product, itu parsial. Jadi kalau seandainya apa, anggaplah ya, kalau ada yang tes wawancara, itu kan ada 2 kandidat. Kalau satu dulu dipanggil, atau kita yang lain nggak kita wawancara, itu kan. Berarti kita bicara tentang parsial, itu marginal product. Tapi kedua-dua yang kita masukkan di sana, dua-dua masuk sini, udah. Nah, itu kita bicara, kita menggambarkan berapa sih perubahan kalau seandainya dua-duanya masuk sih. Jadi tidak salah satu yang kita hire, tapi dua-duanya yang kita masuk. Berarti kita bicara tentang tingkat pengembaliannya. Ini secara direct ya, secara langsung kita akan melihat. Nah, apa? Sama dengan kemarin, ada yang saya singgung, kalau seandainya tingkat X itu tambah 1 ya, dinaikkan jadi 2 kali, Y naik 2 kali, nah, itu berarti konstan. Secara grafik ya garis lurus saja gitu. Grafiknya naik tapi tidak melengkung gitu kan. Kalau seandainya kita tambah inputnya, output yang dihasilkan semakin menurun, artinya dinamakan decreasing. Ya, kita tambah inputnya, outputnya ya bertambah tapi semakin menurun. Atau lebih kecil ya dari penambahan itu sendiri. Harusnya kan kalau seandainya dia naik 2 kali ya, naiknya di atas ini gitu.
di sini ya, kalau seandainya 2 kali dia naikkan fungsi awal segini, kita naikkan harusnya di atas ini. Ternyata yang dihasilkan cuma segini. Berarti dia decrease. Sama kayak idealnya kalau seandainya mesin sama karyawan kita tambah 2 kali, barang yang dihasilkan ya naikin 2 kali. Kalau seandainya kita asumsikan ya, ada 2 karyawan sama 2 mesin, dia menghasilkan barang sebanyak 2 lah. Apakah 2 komputer misalnya, 2 laptop. Ada 2 karyawan sama 2 mesin. Dia menghasilkan 2 laptop, berarti 1 karyawan menghasilkan 1 laptop. Terus kita tambah lagi, jadi 2 kali lipat. Ya, karyawannya jadi 4, mesinnya jadi 4. Idealnya adalah barang laptop yang dihasilkan 4 gitu. Ternyata dia menghasilkan 3. Berarti penambahan menurun. Beda sama increasing. Karyawannya misalnya 2 tadi, mesinnya 2, laptopnya 2 awalnya kan. Ditambah jadi 4 karyawan, 4 mesin, barang yang dihasilkan 10. Jadi ada 10 laptop yang dihasilkan. Berarti ini peningkatnya sangat luar biasa sekali. Ini dinamakan increasing return to scale, tingkat pengembalian yang lebih meningkat. Terus, ini kalau seandainya bisa dicari dengan cara pangkatnya saja ya. Lihat kalau nilainya sama dengan 1, ya, jadi kita namakan konstan. Kalau seandainya kita jumlahkan ya, pangkatnya itu lebih besar daripada 1, kita namakan increasing. Kalau seandainya kita pangkatnya kita tambahkan nilainya kecil daripada 1, itu dinamakan sebagai decrease. Terus pertanyaan tadi, yang terakhir pertanyaannya adalah, bisa nggak sih kita menemukan fungsi teknologi yang increasing return to scale, tapi marginal produknya diminishing gitu? Nah, jawabannya bisa. Pakai rumus ini. Nah, di sini kan Y sama dengan X1 pangkat 2/3, X2 pangkat 2/3, ini increase atau decrease, atau konstan, secara tingkat pengembalian. Tingkat kembaliannya konstan, increase, atau decrease? Ada yang bisa jawab? Coba lihat. X1 pangkat 2/3, X2 pangkat 2/3. Pertanyaannya apakah ya secara return to scale-nya? Gimana cara menghitung return to scale-nya konstan, decrease, atau increase? Baru sebentar ini saya sampaikan. Gimana caranya? Minggu lalu udah saya sampaikan, sekarang pun barusan saya sampaikan. Gimana caranya? Gimana cara mengetahui apakah increase, decrease, atau konstan? Izin menjawab, Pak. Ya, silakan. Kalau increase itu pangkatnya itu jika ditambahkan besar dari 1, Pak. Alfa tambah betanya sama besar dari 1. Oke, sekarang gimana Selina soal ini? Kalau ini increase, Pak. Increase, kenapa? Alfa tambah betanya besar dari 1, Pak. Berapa? Besarnya berapa? 4/3. 4/3. 4/3 besar daripada 1? Iya, Pak. Oke, itu jawabannya ya. Karena 2/3 tambah 2/3 hasilnya adalah besar daripada 1. Ini tadi barusan. Nih. Ya, seandainya alfa yang dijumlahkan ya, pangkatnya itu alfa beta. Kalau seandainya soal kemarin minggu lalu saya pakai alfa beta ya. Kalau di sini dia saya pakai A1, A2 sampai AN. Kalau penjumlahan itu jumlahnya 1, maka kita namakan constant return to scale. Nah, di sini sekaligus ya, ini beberapa mahasiswa kemarin udah saya bimbing, tapi pas di sidang diserang nggak bisa mempertahankan. Saya sampaikan bahwa tidak harus kode Douglas itu 2 variabel. Di sini contohnya, bisa X1 pangkat A1, X2 pangkat A2, sampai Xn pangkat AN. Berarti kan bisa banyak variabelnya. Dan kita bisa tahu apakah dia bentuknya konstan, ya, dan seterusnya. Lihat,
lihat dari pangkatnya ini, penjumlahannya kalau seandainya sama dengan 1, maka kita namakan konstan. Kalau seandainya bentuknya besar pada 1, kita namakan increasing. Itu udah 2 mahasiswa yang saya ingatkan. Pertama mahasiswa yang saya sidangkan, yang kedua masih saya bimbingkan, tapi digoyahkan ketika disidang. Dia mengatakan, kan harusnya 2, Kodogas 2. Enggak, Kodogas nggak bicara tentang harus 2. Kodogasnya bisa menampung banyak variabel di sana. Dan kita bisa mengetahui apakah fungsi yang kita temukan itu akan berbentuk konstan, increase, atau decrease. Jadi kalau udah ketemu alfanya, jumlahin saja alfa, beta, dan seterusnya, sama gamma gitu ya. Kalian jumlahkan, kalau sampai sama dengan 1, berarti konstan. Kalau dia besar pada 1, berarti increase. Gitu kan. Kalau dia kecil pada 1, dia dinamakan decrease. Lanjut ini. Jadi kalian ingat tuh, mulai masih ingat ya, ketika bimbingan nanti kalau sampai sama saya, skripsi, bahwa kalian tidak harus mengatakan Kodogas itu 2, kapital sama lebar. Ngapain? Padahal di model itu dimungkinkan banyak, dan lebih dari 1. Oke, karena waktu terbatas, satu lagi, kalau seandainya kita jumlahkan, ketemu 4/3 itu besar pada 1, terus kalau seandainya kita turunkan di antara X1, ya, maka saya ada 2/3, X pangkat min 1/3, X2 pangkat 2/3. Terus kalau kita turunkan lagi, ya, dia ini. Di sini kita masih mengatakan bahwa X1-nya adalah increase, ya. Oke, karena positif, kan? Jadi P1-nya masih positif. Terus kalau kita turunkan terhadap X2, itu masih increase dia. Karena 2/3, ya. Sekarang kita turunkan dia. Turunan kedua, kalau kita turunkan dia yang kedua, 2/3 ini, X1, itu jadi min berapa? Turunkan lagi MP1 dengan X1 terhadap S1. Berapa turunannya? 2/3 min 1/3 turun ke bawah, jadi min 1/3 kali 2/3 kan. Udah ada min di sini. Min kali berapapun hasil akan minus. Maka disinilah diminishing. Secara tingkat pengembaliannya increase, tapi marginal produknya diminishing. Jadi penurunan. Oke, nah, itu sajalah yang bisa kita sampaikan ya. Minggu depan kita lanjutkan materi masih tentang produksi sampai akhir perkuliahan kita banyak menyinggung tentang produksi nanti. Kalau sebelum UTS kita singgung tentang konsumsi, setelah UTS ini kita banyaknya bicara tentang produksi. Kita akhiri perkuliahan ini dengan ucapan alhamdulillah.